Bagus juga gamis kamu, Bu. Simple, tapi ya kelihatan biasa aja, nggak ada yang spesial. Yang penting nyaman kan? Lagian gamis saya juga lumayan mahal meski nggak berkilau seperti gaun emas kamu. Oh, tentu. Ini dari butik terkenal, spesial buat lebaran. Lagian kalau nggak tampil maksimal, kapan lagi kan? Lebaran itu momen penting. Harusnya ya kita semua tampil luar biasa. Kain ini cocok gak ya buat lebaran? Saya pengen yang mahal biar kelihatan elegan. Kamu mah selalu cari yang mahal, yang penting kan nyaman, gak perlu mahal-mahal. Ya, tiap orang beda-beda Bu Siska. Kalau saya sih yang mahal itu lebih berkelas. Lagi pula, lebaran kan cuma setahun sekali. Masa kamu pakai yang murah sih? Tapi apa harus mahal buat kelihatan berkelas? Yang penting kan cara kita bawa diri. Yang ini bahannya halus, Bu. Sutra asli dari India, Kanada. Kalau yang ini lebih murah, tapi tetap bagus dan nyaman waktu dipakai. Saya nggak mau yang murah, nggak cocok buat saya. Lebaran ini momen spesial, saya nggak mau sembarangan. Bu Retno, orang gak bakal lihat harga kainnya kok. Yang penting kita bersyukur sama bisa pakai baju baru kan. Lagi pula terlalu mementingkan penampilan itu juga nggak baik. Bu Siska, kamu tuh nggak ngerti. Kalau saya bilang saya mau yang mahal, ya saya beli yang mahal. Jangan iri dong. Iri? Saya nggak ada iri sama sekali Bu Retno. Cuma kadang kamu suka lupa kalau yang penting itu bukan harga baju, tapi ketulusan kita di lebaran. Pak pedagang, bungkus kain ini. Saya nggak peduli berapapun harganya, saya beli. Apa-apaan sih sok banget? Dipikir cuma dia doang yang bisa beli baju mahal. Padahal bukan itu yang penting. Ini kainnya, Bu. Harganya 2 juta rupiah. Lihat kan Bu Siska, ini baru namanya persiapan lebaran. Kamu harusnya belajar ke saya. Bu Retno, semoga kamu bahagia dengan pilihan kamu ya. Tapi ingat, yang dinilai di hari lebaran bukan bajunya, tapi amal ibadah kita. Itu baju baru buat lebaran. Kelihatan bagus kok. Bagus sih, tapi tadi aku lihat Bu Retno beli kain yang mahal banget di pasar. Aku takut nanti di hari lebaran aku kelihatan kalah gengsi sama dia. Bu, yang penting itu nyaman dan enak dipakai. Kamu gak usah mikirin orang lain. Apa gunanya baju mahal kalau kita gak ngerasa nyaman? Iya sih, cuma kadang aku takut nanti jadi bahan omongan. Apalagi Bu Retno suka pamer dan ibu-ibu di komplek bisa cepat menilai. Kamu gak perlu khawatir soal omongan orang. Yang penting kita lebaran dengan hati yang bersih. Baju cuma pelengkap, Bu. Yang penting kan lebaran. Kamu bener Mas, aku nggak boleh terjebak sama gengsi. Lebaran itu soal hati, bukan soal baju. Bu Mila, coba lihat yang ini. Gamis emas ini kelihatan cocok gak buat saya? Wah, cocok banget. Kelihatan mewah dan elegan. Pasti kamu bakal jadi pusat perhatian di saat lebaran nanti. Saya pasti bakal terlihat paling cantik saat lebaran nanti. Ini warna emasnya pas banget. Bakal bikin saya kelihatan bersinar. Mbak, ini baju pesanan saya kan? Bu, ini koleksi terbaru kami. Baju ini memang lagi tren banget buat lebaran tahun ini. Bahannya yang ibu kasih juga sutra premium. Jadi saya jamin sangat nyaman dipakai sepanjang hari. Pas banget saya buat baju di butik ini. Saya memang cari yang model begini. Harus yang mahal, biar gak kalah sama ibu-ibu lain. Kamu emang selalu pilih yang terbaik, Bu Retno. Nanti pas lebaran semua mata pasti tertuju ke kamu. Tolong bungkus ya untuk saya, Mbak. Saya nggak mau ada yang pakai baju yang sama pas lebaran nanti. Tentu Bu, kami juga bisa memastikan ini jadi satu-satunya di area ini. Gak salah deh kita masuk butik ini. Kamu memang selalu unggul, Bu Retno. Lihat deh Bu Lani, ini gamis yang saya beli dari butik terkenal. Harganya mahal banget, tapi worth it sih. Rasanya mewah banget dipakai. Mahal ya? Tapi buat apa sih Bu? Yang penting kan baju itu nyaman dipakai dan cocok buat lebaran. Gak perlu yang mahal-mahal. Hah, kamu gak ngerti Bu Lani. Saya gak mau kelihatan biasa-biasa aja di depan orang-orang. Apalagi di hari lebaran. Masa saya harus pakai yang murahan? Gengsi dong. Tapi gak semua orang bakal lihat baju mahal kamu. Yang penting kan kita ibadah, bukan baju kita. Buat saya, keduanya penting. Ibadah tetap jalan, tapi penampilan juga harus nomor satu. Lagi pula, siapa yang gak bakal lihat? Semua ibu-ibu di komplek ini pasti bakal ngeh sama baju saya. Ya udah yuk kita ke masjid. Saya mau tunjukin gamis ini ke ibu-ibu, biar mereka tahu kalau Bu Retno gak sembarangan soal penampilan. Aduh Bu, saya sih biasa aja. Tapi kalau memang Bu Retno niat pamer, ya silakan. Bukan soal pamer Bu Lani, cuma biar mereka semua tahu kalau saya ada selera dan gak asal-asalan kalau soal pakaian.
Mau kemana Bu? Kok rapih banget? Pakai baju lebaran segala lagi. Padahal masih sore, belum lebaran. Aku mau ke masjid Pak, ada pengajian ibu-ibu. Ya sekalian mau lihat Bu Retno juga sih. Tapi kenapa kamu pakai baju lebaran segala? Kan biasanya pengajian gak formal-formal amat. Bu Retno pasti bakal pamer baju barunya. Dia kan selalu begitu. Jadi aku gak mau kalah Pak. Aku juga mau kelihatan elegan biar dia tahu kalau aku juga bisa tampil mewah. Bu, kamu gak perlu ikut-ikutan kayak gitu. Apa gunanya saling pamer baju? Lebaran itu bukan soal siapa yang pakai baju paling mahal atau paling bagus, tapi soal ibadah, soal hati kita yang bersih. Aku tahu Pak, tapi aku nggak mau kalah dari Bu Retno. Dia selalu ngerendahin aku dengan cara halus, selalu bilang baju aku biasa aja. Aku nggak tahan Pak. Kamu gak perlu pembuktian dari orang lain, apalagi dari Bu Retno. Penampilan gak akan membuatmu lebih dihargai. Yang penting itu kepribadian kamu Bu. Jangan sampai kamu terpancing buat sesuatu yang gak ada artinya. Iya, mungkin aku terlalu kepancing sama Bu Retno. Tapi susah Pak, setiap kali dia muncul, dia selalu bikin aku merasa lelah. Kamu gak kalah Bu, justru kamu menang kalau kamu gak mengikuti permainan dia. Jangan biarkan Bu Retno menentukan bagaimana kamu harus bersikap. Kamu jauh lebih berharga dari sekedar baju mahal. Iya Pak, kamu benar. Aku akan coba buat gak terpancing lagi. Bagus juga gamis kamu Bu. Simple tapi ya kelihatan biasa aja, nggak ada yang spesial. Yang penting nyaman kan. Lagian gamis saya juga lumayan mahal, meski nggak berkilau seperti gaun emas kamu. Oh tentu, ini dari butik terkenal, spesial buat lebaran. Lagian kalau nggak tampil maksimal, kapan lagi kan? Lebaran itu momen penting. Harusnya ya kita semua tampil luar biasa. Wah, cantik-cantik semua ya malam ini. Lebaran kali ini bakal jadi yang paling modis di komplek kita. Tapi kok saya merasa gamis Bu Siska lebih elegan ya. Simpel tapi kelihatan berkelas. Pas banget sama suasana lebaran. Ya tapi tetap aja kalau dilihat dari detail dan bahan, gaun saya lebih unggul. Lagian tampil mewah itu bagian dari menghargai diri sendiri kan? Iya mungkin, tapi menurut saya yang penting bukan harga atau kilauan, tapi bagaimana kita merasa nyaman dan tetap bisa beribadah dengan baik. Betul banget Bu Siska. Apa gunanya baju mahal kalau nggak bikin nyaman toh? Yang dilihat Allah itu bukan penampilan kita, tapi hati kita. Yuk kita masuk aja, udah waktunya pengajian mulai. Malam ini kan momen yang paling penting juga. Kenapa Bu? Kok kelihatan mikir berat? Masak sahur sambil ngelamun? Gak biasa sih. Aku tadi ketemu Bu Retno lagi di masjid. Dia pakai gaun emas yang mewah banget. Semua mata tertuju sama dia. Sementara aku pakai gamis sederhana. Rasanya aku kelihatan kalah jauh. Kamu gak perlu ngerasa gitu Bu. Baju mahal atau sederhana gak nentuin apa-apa. Yang penting kan kamu nyaman dan percaya diri. Aku tahu, tapi rasanya semua orang memperhatikan aku. Kayak mereka judge gitu. Aku takut nanti jadi bahan omongan tetangga. Kamu terlalu mikirin apa kata orang Bu. Baju itu cuma penampilan luar. Orang yang benar-benar menghargai kita gak bakal lihat kita dari seberapa mahal baju yang kita pakai. Tapi kamu gak lihat gimana semua mata tertuju ke Bu Retno tadi? Rasanya kayak dia ratu di masjid, sementara aku cuma ya ibu biasa. Kamu gak perlu jadi ratu di mata orang lain. Kamu udah jadi ratu di rumah ini, di hati aku, dan di mata Allah yang dilihat itu ketulusan, bukan kemewahan. Aku tahu Mas, cuma kadang rasanya berat juga kalau tiap hari harus ngadepin orang yang selalu pamer kayak gitu. Aku ngerti Bu, tapi ingat, kamu gak harus ngikutin gaya hidup orang lain. Gak ada gunanya ikut-ikutan hanya untuk terlihat sama. Kamu cukup jadi diri sendiri aja. Iya kamu bener, aku harus berhenti mikirin gengsi dan pameran kayak gitu. Nah itu dia. Sekarang yuk kita fokus ke sahur. Biar puasanya nanti gak usah mikirin baju lagi. Yang penting kita siap-siap buat ibadah. Kamu kelihatan murung, ada apa Bu? Gak biasanya kamu termenung kayak gini. Aku tadi malam ribut lagi sama Bu Siska di masjid. Cuma gara-gara baju. Aku ngerasa, apa aku udah keterlaluan ya Mas? Aku selalu pamerin baju-baju mahal, dan itu bikin hubungan aku sama dia makin renggang. Ya aku udah lihat beberapa waktu belakangan ini kamu dan Siska udah gak seakrab dulu. Apa kamu pikir itu karena soal baju dan gengsi?
Iya, kayaknya aku udah terlalu jauh. Aku pamer baju mahal dan itu bikin dia ngerasa rendah diri. Aku ngerasa mungkin semua ini karena aku terlalu ngedepanin gengsi. Tapi di sisi lain, aku cuma pengen orang lihat aku berkelas, gak mau kalah dari yang lain. Bu, dengerin aku. Yang bikin seseorang berkelas bukan dari seberapa mahal baju yang dia pakai, tapi dari sikap dan kebaikan hatinya. Kalau kamu terus-terusan mikirin gengsi dan pamer harta, kamu malah ngerusak hubungan sesama orang terdekatmu. Aku ngerasa bersalah, Mas. Dulu aku dan Bu Siska sahabatan, tapi sekarang dia kayak ngejauh. Aku gak mau hubungan kami rusak cuma karena hal sepele kayak baju. Kamu masih punya kesempatan buat memperbaiki semuanya. Minta maaf sama Bu Siska dan tunjukin kalau kamu peduli sama dia. Bukan cuma soal gengsi atau siapa yang lebih unggul. Hubungan pertemanan itu jauh lebih berharga daripada baju mahal. Iya, aku harus minta maaf. Aku gak mau kehilangan sahabat cuma gara-gara hal kayak gini. Iya, itu keputusan yang tepat. Yang penting sekarang kamu sadar dan mau berubah. Gak ada yang salah kalau kamu pengen tampil baik, tapi jangan sampai itu jadi alasan kamu kehilangan orang-orang yang kamu sayangi. Terima kasih, Mas. Kamu selalu bisa bikin aku sadar saat aku salah. Kamu kenapa, Bu Retno? Dari tadi diam aja, kayak lagi mikirin sesuatu yang berat. Saya lagi mikir, Bu Olia. Kayaknya saya udah salah jalan. Saya terlalu fokus sama hal yang gak penting. Salah jalan? Maksud kamu apa? Coba cerita, siapa tahu saya bisa bantu. Saya ngerasa bersalah sama Bu Siska. Harusnya saya gak usah adu gengsi soal baju lebaran. Tapi entah kenapa saya selalu ngerasa gak mau kalah. Selalu pengen terlihat lebih unggul dari dia. Soal itu ya, saya sempat dengar desas-desus di masjid. Katanya kalian sempat saling sindir gara-gara baju lebaran. Iya, Bu Olia, padahal kami udah bersahabat lama, tapi semua berubah cuma gara-gara hal sepele kayak baju. Saya nggak tahu kenapa saya bisa jadi kayak gini, ngerasa harus tampil lebih daripada dia, padahal kami sahabat. Gak seharusnya kan saya kayak begitu. Gengsi kadang emang bisa bikin kita lupa sama apa yang benar-benar penting. Tapi untungnya kamu udah sadar sekarang. Mungkin ini waktunya buat kamu ambil langkah untuk memperbaiki semuanya. Saya nyesel, Bu Olia. Dulu kami selalu saling dukung, gak pernah peduli soal penampilan atau hal-hal material. Tapi sekarang saya takut Bu Siska bener-bener ngejauh gara-gara saya yang terlalu mikirin gengsi. Masih ada waktu buat memperbaiki semuanya, Bu Retno. Kalau kamu beneran peduli sama persahabatan kalian, lebih baik kamu jujur sama Bu Siska. Minta maaf dan jelasin semua kalau kamu nyesel. Iya, saya bakal minta maaf. Saya nggak mau kehilangan dia cuma gara-gara baju. Sahabat jauh lebih berharga daripada gengsi dan hal-hal duniawi. Itu keputusan yang bijak, Bu Retno. Gak ada salahnya ngaku salah dan memperbaiki hubungan. Saya yakin Bu Siska juga pasti bakal ngerti. Makasih, Bu Lia, kamu bener. Saya harus berhenti terlalu mikirin gengsi yang gak penting. Yang penting sekarang saya bisa perbaikin hubungan saya sama Bu Siska. Puasa tahun ini kayaknya lebih tenang ya, Bu Lastri. Anak-anak juga gak rewel minta beliin ini itu kayak tahun-tahun sebelumnya. Iya benar, mungkin karena udah makin besar ya, jadi lebih ngerti. Saya juga ngerasa suasana lebih damai, tapi ada aja yang bikin gemes. Apaan tuh? Ada apa lagi? Tahu gak? Tadi di masjid ada ibu-ibu yang sibuk pamer soal baju lebaran. Bukan soal ibadah atau kebersamaan, malah soal siapa yang bajunya paling bagus dan paling mahal. Hah, yang bener. Ya ampun, bukannya Ramadan ini waktu buat mendekatkan diri ke Tuhan, bukan adu gengsi soal duniawi. Hah, iya. Coba bayangin, udah kayak lomba baju termahal. Kayaknya mereka lupa kalau yang penting itu kebersamaan sama keluarga dan teman-teman, bukan baju atau barang mahal. Kan lebaran itu tentang merayakan kemenangan setelah berpuasa, bukan tentang pamer. Bener banget, saya juga selalu mikir kayak gitu. Mau baju mahal atau sederhana, yang penting kan hati kita bersih, niat baik. Gak perlu sampai adu gengsi segala. Tapi lucunya lagi, yang ikut-ikutan adu gengsi itu padahal biasanya mereka sahabatan. Tapi begitu soal baju, langsung panas, saling sindir, saling ejek. Konyol banget kan? Ya ampun, Bu Retno dan Bu Siska ya? Saya dengar mereka sempat ribut soal itu. Padahal persahabatan mereka udah lama. Sayang banget kan kalau rusak cuma karena hal sepele kayak gitu. Iya, saya juga heran. Harusnya mereka lebih dewasa dan sadar kalau hidup bukan cuma soal penampilan. Saya harap mereka bisa baikan sebelum lebaran, karena sayang banget kan kalau sampai hubungan mereka rusak cuma gara-gara gengsi. Betul banget, apalagi lebaran kan waktunya saling memaafkan. Saya yakin kalau mereka mau duduk bareng dan bicara baik-baik, semua bisa selesai. Sahabat itu lebih penting daripada barang-barang mahal atau gengsi.
Semoga aja begitu. Saya benar-benar berharap mereka bisa sadar kalau hal-hal kayak gitu nggak penting. Yang penting kita bisa berkumpul sama keluarga, teman, dan tetangga dengan hati yang tulus. Iya Bu Lastri, yang penting kan kita bisa saling memaafkan, melupakan masalah-masalah kecil, dan merayakan kebersamaan. Mudah-mudahan mereka segera sadar. Bu Retno, maaf ya kalau kemarin saya kelihatan sombong. Saya nggak bermaksud bikin kamu sakit hati. Saya juga Bu Siska, maaf ya saya kebawa suasana terlalu mikirin gengsi. Kayaknya kita berdua sama-sama salah. Iya, saya sadar sekarang. Gak seharusnya kita adu gengsi kayak gitu. Padahal kita sahabat lama. Tapi kenapa harus rusak gara-gara soal baju? Saya terlalu mikirin apa kata orang. Saya lupa yang paling penting itu kebersamaan kita. Saya takut kehilangan kamu sebagai sahabat saya Bu Siska. Kita nggak akan kehilangan satu sama lain, Bu Retno. Selama kita mau saling memaafkan, semuanya bisa diperbaiki. Iya, saya juga mau kita baikan. Saya minta maaf kalau selama ini terlalu mikirin hal-hal gak penting. Alhamdulillah, akhirnya mereka baikan. Lebih baik begini, persahabatan memang lebih penting dari segalanya. Bu Siska, kamu mau ikut saya ke rumah gak? Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya di rumah saya. Boleh, Bu Retno. Ayo kita berangkat. Semoga ini bisa jadi awal yang baru ya buat kita berdua. Lebaran tahun ini jadi pelajaran besar buat saya Bu Siska. Dulu saya terlalu sibuk mikirin apa yang orang lain pikirkan. Padahal yang paling penting itu kebersamaan, bukan bajunya. Saya juga ngerasa begitu Bu Retno. Semoga kita bisa lebih ikhlas ke depannya. Gak terjebak sama hal-hal yang sebenarnya gak penting. Gak perlu lagi adu gengsi atau pamer. Saya jadi mikir, kalau aja saya dari awal gak mikirin soal penampilan, mungkin kita gak akan ribut kayak kemarin. Saya terlalu egois, pengen jadi pusat perhatian. Padahal apa gunanya kalau saya malah kehilangan sahabat seperti kamu. Kita semua pernah salah Bu Retno. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu. Saya juga harusnya nggak terlalu mikirin omongan orang. Yang paling penting kita udah baikan sekarang. Kamu benar Bu Siska. Saya bersyukur kita bisa baikan. Setelah ini saya janji nggak akan terlalu mikirin hal-hal yang nggak penting lagi. Kita harus lebih fokus sama hal-hal yang bikin kita bahagia, bukan yang cuma bikin kita merasa kurang. Iya Bu Retno, yang penting sekarang kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Itu yang paling berharga. Iya, mulai sekarang kita saling dukung. Saya nggak mau lagi terjebak di siklus saling menilai. Kalau ada orang yang ngomongin kita, biarin aja. Yang penting kita tahu apa yang sebenarnya penting. Bener banget Bu Retno, hidup ini terlalu singkat buat dihabisin dengan adu gengsi. Lagian kalau kita bahagia itu udah cukup kok. Betul, mulai sekarang saya janji mau lebih menghargai momen, bukan penampilan. Dan yang paling penting persahabatan kita. Saya juga Bu, persahabatan ini lebih penting dari segalanya. Kita udah terlalu lama sibuk sama hal yang gak penting. Sekarang kita benar-benar hidup buat diri kita sendiri. Setuju, mulai sekarang kita gak akan biarin hal-hal sepele merusak hubungan kita lagi. Kita harus terus maju dan jadi versi terbaik dari diri kita. Sepakat, dan apapun yang terjadi ke depannya, kita jalan bareng-bareng, bukan sebagai saingan, tapi sebagai sahabat. Sahabat selamanya.